Bayangkan dunia yang diselimuti bayangan swastika. Dunia di mana pasukan sekutu hancur, dan mesin perang Nazi meraung menuju kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Ini bukan dunia yang kita kenal. Ini adalah dunia di mana kegelapan menang, dan akibatnya mengerikan. Dalam realitas alternatif yang mengerikan ini, Jerman, di bawah tangan besi rezim Nazi, berdiri sebagai penguasa Eropa yang tak terbantahkan. Amerika Serikat, babak belur dan putus asa, menarik diri ke dalam isolasi, meninggalkan negara-negara Eropa yang dulu bangga di bawah kekuasaan rezim totaliter. Tatanan realitas, seperti yang kita kenal, hancur berkeping-keping. Dunia bergidik di bawah beban tatanan baru ini. Udara dipenuhi dengan ketakutan dan penindasan. Tawa anak-anak digantikan oleh langkah angsa tentara, dan langit dipenuhi bukan oleh burung merpati perdamaian, tetapi oleh deru pesawat Luftwaffe yang mengerikan. Di dunia baru yang menakutkan ini, kekuasaan Jerman mutlak. Dari pantai Atlantik hingga dataran luas Rusia, kerajaan Nazi terbentang, sebuah bukti mengerikan dari ambisi kejamnya. Negara-negara Eropa yang dulu bangga direduksi menjadi provinsi-provinsi belaka di Reich, nasib mereka dikendalikan dari Berlin. Kekuatan ekonomi wilayah yang ditaklukkan dengan kejam dimanfaatkan untuk memicu mesin perang Nazi. Pabrik-pabrik yang dulu didedikasikan untuk memproduksi barang-barang untuk perdamaian, sekarang memproduksi senjata perang. Hasilnya memberi makan rasa lapar Jerman yang tak terpuaskan akan kekuasaan. Sumber daya mengalir ke pundi-pundi Reich ketiga, memperkaya elit Nazi, sementara jutaan orang bekerja keras dalam kemiskinan dan ketakutan. Lanskap politik adalah gurun yang sunyi. Oposisi dihancurkan dengan kejam. Perbedaan pendapat dibungkam dengan efisiensi yang brutal. Gestapo, polisi rahasia Nazi, beroperasi dengan bebas. Jaringan informan dan pembunuhnya memastikan bahwa setiap percikan perlawanan segera dipadamkan. Ketakutan adalah mata uang tatanan baru ini, dan keheningan adalah harga untuk bertahan hidup. Mungkin aspek yang paling mengganggu dari realitas distopian ini adalah rekayasa sosial yang diterapkan oleh rezim Nazi. Didorong oleh ideologi kebencian mereka, Nazi memulai kampanye mengerikan untuk membentuk kembali tatanan masyarakat, dengan konsekuensi yang mengerikan. Orang-orang Yahudi, yang dicap sebagai musuh negara, menghadapi penganiayaan dan genosida sistematis. Dilucuti dari hak-hak mereka, rumah mereka, dan kemanusiaan mereka, mereka digiring ke ghetto dan kamp konsentrasi. Nasib mereka adalah pengingat yang mengerikan tentang kedalaman kebejatan manusia. Tetapi kengerian tidak terbatas pada orang Yahudi. Kelompok lain yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim Nazi, Roma, homoseksual, penyandang disabilitas, juga menghadapi penganiayaan dan pemusnahan. Gagasan tentang hak asasi manusia diinjak-injak ketika Nazi memaksakan visi bengkok mereka tentang masyarakat yang murni secara rasial. Saat kita mundur dengan ngeri dari visi distopian ini, penting untuk diingat bahwa benih-benih kebencian dan intoleransi dapat berakar di mana saja, bahkan di tanah subur masa kini. Kebangkitan gerakan sayap kanan dalam beberapa tahun terakhir berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa pelajaran masa lalu mudah dilupakan. Di Jerman, kebangkitan AfD, sebuah partai politik sayap kanan, telah memicu lonceng alarm di seluruh negeri. Dipicu oleh sentimen anti-imigran, kecemasan ekonomi, dan penolakan terhadap lembaga politik tradisional, AfD telah mendapatkan pijakan dalam politik Jerman. Retorikanya menggemakan bab-bab gelap masa lalu negara itu. Meskipun penting untuk menghindari perbandingan sederhana antara gerakan sayap kanan kontemporer dan kengerian Nazi Jerman, kesejajarannya meresahkan. Keberhasilan AfD, seperti partai Nazi sebelumnya, menyoroti kerapuhan demokrasi dan kemudahan ketakutan dan kebencian dapat dieksploitasi untuk keuntungan politik. Momok masa lalu tampak besar, pengingat yang mengerikan bahwa perjuangan melawan intoleransi dan ekstremisme adalah perjuangan abadi, yang menuntut kewaspadaan terus-menerus dan pembelaan yang tak tergoyahkan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Karena dalam kata-kata filsuf George Santayana, mereka yang tidak jam mengisai selalu, dikutuk untuk menggoliani.